Ini semua masih kelas 10 ya yang join ya. Jadi hari ini Ibu akan lanjutkan mengenai materi produk kreatif dan kewirausahaan ya. Sebelumnya, sebelum Ibu lanjut ke dalam materi, izinkan Ibu untuk mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Oke, sebelum Ibu lanjut ke dalam materi selanjutnya mengenai produk kreatif dan kewirausahaan, ada beberapa yang ingin Ibu tanyakan berkaitan dengan materi yang sudah pernah Ibu sampaikan sebelumnya berkaitan dengan label. Ya, jadi tipe-tipe label itu ada berapa? Ini saya masih cek beberapa yang sudah join hari ini di kelas 11. Oke, Ibu ulangi lagi. Tipe-tipe label itu ada berapa? Coba disebutkan. Kalau kalian masih ingat, pada pertemuan sebelumnya Ibu sudah sampaikan tipe-tipe label itu ada berapa, label itu seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, sekarang di sini Ibu menyampaikan tipe-tipe label itu ada berapa, coba disebutkan. Silahkan coba Desi dari kelas 11 AP9. Silahkan di-unmute. Bisa didengar suara Ibu? Desi? Oke, koneksinya sepertinya agak sedikit buruk. Desi bisa didengar? Silahkan di-unmute. Oke, sebentar ya. Oke, mungkin ada yang mau angkat tangan yang sudah siap untuk menjawab. Tipe-tipe label itu ada berapa? Apa saja? Oke, pertanyaan ini nanti akan Ibu sampaikan kembali di akhir ya. Nanti yang Ibu tunjuk harus sudah siap untuk menjawab. Nih, tipe-tipe label ada berapa dan sebutkan nanti apa saja bagian-bagiannya. Nih. Nah, Ibu akan lanjutkan ke dalam tahap-tahap perancangan label atau tahap-tahap dalam membuat label. Nah, di sini ada 3 tahapan dalam perancangan. Oke, sudah nyambung. Desi? Sudah bisa? Sudah, Bu. Oke, silakan dijawab. Ibu akan kembalikan. Nih, tipe-tipe label ada berapa? Saya waktu ini baru nyatet 2, Bu. Ada 2. Oke, apa saja? Brand label sama grade label. Brand label sama grade label. Berarti ada kurang lagi 1 ya? Ya. Iya. Brand label itu tahu? Artinya apa? Semata-mata sebagai nama brand. Semata-mata hanya sebagai Nama brand. nama brand. Oke. Kurang lagi 1 ya. Tipe-tipe label itu ada 3. Ada brand label, ada grade label, and then ada descriptive label. Ya? Desi ya? Ya, Bu. Diingat nggak ya? Oke, Iya. pertanyaan selanjutnya. Nah, kalau kalian perhatikan ada jenis kemasan seperti ini.
Berdasarkan struktur isi, kemasan ini termasuk ke dalam jenis kemasan apa? Berdasarkan struktur isi, kemasan ini termasuk kemasan apa ini ya? Kemasan kalengnya ini ya, dia termasuk ke dalam kemasan apa? Ada yang bisa? Silakan diangkat tangannya. Berdasarkan struktur ini struktur isi, maaf. Di sini ada kemasan, salah satu contohnya ini kemasan Coca-Cola. Kalau berdasarkan struktur isi ini termasuk dalam kemasan apa? Coba Febriani Melati. Sebentar, ini koneksinya. Oke, Marcella, silakan. Silakan di-unmute Marcella. Sudah, Bu. Sudah. Sudah. Oke, silakan dijawab. Berdasarkan struktur isi, kemasan ini termasuk jenis kemasan apa? Kemasan primer. Kemasan primer. Oke, tepat sekali. Kemasan primer itu kemasan apa, Marcella? Kemasan pertama atau kemasan yang langsung bersentuhan dengan isi atau produk. Kemasan pertama. Silakan diulangi. Kemasan pertama atau kemasan langsung yang bersentuhan dengan isi atau produk. Oke, bagus sekali Marcella. Kamu kelas AP berapa? 11 AP 11. 11 11 AP 10. 11 AP 10. Ya. Kemudian saya masih cari lagi. Oke, berdasarkan struktur isi itu kemasan itu dibagi menjadi berapa, Marcella? Kamu kan sebutkan hanya satu. Yang ini salah satunya adalah contohnya kaleng ini kamu sampaikan ini termasuk ke dalam kemasan primer. Nah, berarti ada lagi dua. Berdasarkan struktur isi, apa saja yang dua itu? Kemasan sekunder dan Oke. kemasan tersier. Oke, diingat ya. Berdasarkan struktur isi, kemasan itu dibagi menjadi tiga. Ada kemasan primer, ada Kemasan sekunder, dan ada kemasan tersier. Oke, bagus sekali Marcella ya. Sudah berpartisipasi hari ini, sudah mampu menjawab pertanyaan dari Ibu ya. Nanti Ibu akan lanjutkan kembali pertanyaan selanjutnya. Oke, kita akan lanjutkan ke dalam tahap-tahap perancangan label atau tahap-tahap dalam buat label seperti yang Bu sampaikan tadi. Di sini ada dibagi menjadi tiga anak-anak tahap-tahapnya. Ya, yang pertama ada tahap pradesain, ada tahap desain label dan kemasan, dan ada tahap pasca perancangan. Ya, diingat di sini ada tiga tahapan. Yang pertama itu ada tahapan pradesain, ada tahap desain label dan kemasan, ada tahap pasca perancangan. Nah, apa saja kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahap pradesain? Nah, ini ada penjabarannya seperti ini. Nanti kalian boleh catat. Di dalam tahap pradesain, adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahap pradesain yaitu yang pertama itu ada data lapangan, yang kedua itu dilakukan analisis data. Nah, data lapangan itu diantaranya yang pertama ada survei produk. Yang kedua ada survei pasar potensial. Jadi ingat, ini tahap pradesain ya. Jadi kalau nanti ada pertanyaan, data lapangan itu termasuk ke dalam apa? Itu termasuk ke dalam tahap pradesain. Dibagi menjadi dua, data lapangan dan analisis data. Di dalam data lapangan itu, diantaranya ada survei produk, ada survei pasar potensial. Survei produk ini dilakukan untuk mengetahui karakteristik tentang produk. Ya, survei produk dilakukan untuk mengetahui karakteristik tentang produk. Kemudian ada survei pasar potensial. Dilakukan untuk mengetahui karakteristik tentang konsumen pembeli. Ya. Selanjutnya ada analisis data. Nah, antara lain yang pertama itu ada product insight. Menganalisis tentang produk yang memiliki keunikan dan keberbedaan dengan produk lain.
menganalisis tentang produk yang memiliki keunikan dan keberbedaan dengan produk lain. Yang nomor B itu ada consumer insight. Itu menganalisis tentang konsumen yang memiliki reaksi dan emosi terhadap suatu produk dan promosi yang ditawarkan kepada konsumen yang bersangkutan. Kemudian yang nomor C, di sana ada produk kategori. Jadi dia mengategorikan tentang macam jenis produk yang diproduksi, baik dari segi bahan, model, rasa, ukuran, dan sebagainya. Yang nomor D itu ada positioning, yang tindakan yang dilakukan pemasar untuk membuat citra produk yang diinginkan. Ditawarkan kepada pasarnya berhasil memperoleh posisi yang jelas dan mengandung arti dalam benak sasaran konsumennya. Jadi pada pemasarnya itu berhasil memperoleh posisi di dalam di pasaran seperti itu ya. Kemudian yang terakhir di sana ada media insight. Menganalisis tentang karakteristik media berdasarkan pada jangkauan, frekuensi, biaya, serta tingkat efektivitas dan efisiensinya. Ya. Kemudian yang kedua, itu ada tahap desain label dan kemasan. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahap ini yaitu yang pertama, ingat ya, ini sudah tahap yang kedua, tahap desain, label dan kemasan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pertama itu adalah membuat konsep yang kreatif. Membuat konsep yang kreatif, misalnya memilih tren yang sedang populer pada saat itu, seperti olahraga, film, game, sinetron, tokoh, dan lain-lain. Ya, kemudian yang kedua, membuat draft. Membuat draft, diantaranya seperti yang pertama itu logo brand name. Jadi kalian merancang draft logo brand name produk sebagai identitas dari produk tersebut. Kalian membuat logonya. Ya, yang kedua, membuat tipografi. Memilih karakter huruf yang sesuai dengan tema atau konsep sebagai bentuk komunikasi verbal. Kemudian yang selanjutnya itu ada warna. Memilih karakter warna yang sesuai dengan tema atau konsep sebagai bentuk komunikasi visual nonverbal. Dan terakhir itu ada gaya desain. Memilih gaya desain sebagai tema atau konsep sebagai estetika untuk memperkuat identitas. Jadi sebenarnya setelah kalian selesai mempelajari yang namanya prototype, kemudian desain label, kalian sudah sebenarnya sudah praktek langsung buat desain label tentang produk yang kalian akan hasilkan nanti. Ya, jadi kalian harus memperhatikan ini tahapan-tahapannya. Kemudian yang ketiga di sini ada pemilihan dan pengembangan. Ya, pemilihan dan pengembangan antara lain nomor A, konstruksi kemasan. Memilih dan mengembangkan bentuk dasar sebagai konstruksi kemasan yang akan digunakan. Jadi pemilihan bahan itu sangat penting, bentuk dasar dari produk yang kalian akan munculkan nanti. Ya, kemudian yang kedua, logo brand name-nya. Memilih dan mengembangkan bentuk dasar logo sebagai identitas pembeda dari produk lainnya. Entah kalian mau logonya bentuknya segitiga, segi lima, ataupun mungkin berbentuk lingkaran, dan sebagainya. Itu harus dipilih dan kembangkan. Kemudian yang nomor C, di sana ada layout design. Itu merancang tata letak atau meletakkan komposisi visual berdasar aturan dalam mendesain komunikasi visual. Yang nomor D itu comprehensive design. Jadi hasil seluruh desain yang sudah finishing siap diterapkan pada label dan kemasan. Dan yang terakhir itu ada implementasi desain ke label dan kemasan. Artinya hasil desain dicetak menjadi label dan kemasan, selanjutnya produk siap untuk dikemas. Jadi di tahap kedua ini ada tahap desain, label, dan kemasan. Ya, kalau yang pertama itu kan masih tahap pra-desain, sebelum desain itu.
Yang kedua itu sudah tahap desainnya. Oke, kegiatannya membuat konsep yang kreatif, membuat draft, kemudian pemilihan, dan pengembangan. Yang terakhir itu baru namanya tahap pasca perancangan atau sering dikatakan sebagai tahap pasca desain. Kalau kalian menemukan tahap pasca desain itu sama artinya dengan tahap pasca perancangan ini ya. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahap pasca perancangan yaitu ada strategi pemasaran, di mana merancang media promosi melalui direct selling atau penjualan langsung dan online, menggunakan website usaha pribadi dan didukung oleh media online atau media sosial. Ya, itu ada strategi pemasaran di mana di sana ada mengenai media promosi. Yang kedua, itu ada distribusi produk. Distribusi produk itu artinya apa? Distribusi itu artinya apa? Menyalurkan dari produsen ke konsumen. Ya, distribusi produk antara lain itu retailer dan end user. Kalau retailer itu produk didistribusikan kepada retailer atau pengecer melalui direct selling atau secara langsung, penjualan secara langsung, bukan online. Ya, kemudian end user, produk dipasarkan langsung ke pembeli melalui media online atau media sosial. Ya, ingat jadi tahap pasca perancangan ini sudah tahap akhir. Oke, kegiatan-kegiatannya itu sudah mencakup yang namanya bagaimana strategi untuk memasarkan dan mendistribusikan produk itu. Ya, jadi di tahap pasca perancangan ini sudah kegiatannya bagaimana strategi pemasaran dan pendistribusian produk itu. Nah, berbicara mengenai promosi, mungkin sudah beberapa kali kalian pernah dengar, sudah tidak asing lagi, promosi itu seperti apa, promosi itu dilakukan oleh siapa. Ya, promosi itu adalah suatu aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh seseorang atau suatu perusahaan dengan masyarakat luas, di mana tujuannya adalah untuk memperkenalkan sesuatu, baik barang, jasa, merek, maupun perusahaan, kepada masyarakat dan sekaligus mempengaruhi masyarakat luas agar membeli dan menggunakan produk tersebut. Jadi promosi itu adalah suatu aktivitas komunikasi yang memperkenalkan barang, jasa, atau merek, atau perusahaan itu terhadap masyarakat. Hingga masyarakat itu terpengaruh. Jadi ada ketertarikan untuk membeli. Itu namanya promosi. Ya, di sini juga ada pengertian yang kedua. Promosi itu adalah kegiatan pemasaran yang umum dilakukan tenaga pemasar. Tenaga pemasar itu contohnya apa? Atau sering disebut dengan apa? Yang memasarkan, yang mempromosikan, sales juga bisa. Atau sekarang sering juga dikatakan sebagai tugas untuk memasarkan itu adalah marketing. Jadi nanti Ibu akan sampaikan kalau bahwasanya sales dan marketing itu beda. Ya, walaupun sama-sama dia adalah tenaga pemasar. Nanti Ibu akan sampaikan di mana perbedaannya. Ya. Jadi kegiatan pemasaran yang umum dilakukan tenaga pemasar untuk memberikan informasi suatu produk dan mendorong konsumen agar melakukan pembelian produk tersebut. Jadi sebenarnya ini sama saja maksudnya anak-anak ya, walaupun penjabarannya agak sedikit berbeda. Tujuannya pasti untuk mempengaruhi masyarakat atau konsumen agar membeli produk kita. Jadi itu tujuannya. Tujuan promosi penjualan yang pertama itu menarik konsumen baru. Ya, tujuan promosi penjualan yang pertama itu ada menarik konsumen baru.
yang nomor 2 itu mengkomunikasikan produk baru. Jadi secara tidak langsung memang sebenarnya promosi itu kita mengkomunikasikan produk yang kita ciptakan. Yang nomor 3, meningkatkan jumlah konsumen untuk produk yang telah dikenal secara luas. Tujuan yang selanjutnya, menginformasikan kepada konsumen tentang peningkatan kualitas produk. Mengajak konsumen untuk mendatangi toko tempat penjualan produk. Dan yang terakhir, memotivasi konsumen agar membeli suatu produk. Jadi promosi ini sangat penting anak-anak. Di sini ada tujuannya. Ya, jadi yang pertama menarik konsumen, mengkomunikasikan produk, meningkatkan jumlah konsumen, menginformasikan kepada konsumen tentang peningkatan kualitas produk kita, mengajak konsumen untuk datang ke toko dan memotivasi konsumen agar membeli suatu produk atau produk yang kita jual. Ya, jadi mungkin yang lain masih banyak lagi tujuan dari promosi penjualan. Di sini hanya berapa saja yang Ibu jabarkan. Bentuk-bentuk media promosi. Nah, di sini dibagi menjadi 2, anak-anak. Bentuk-bentuk media promosi itu ada 2, yaitu ada above the line promotion, itu media lini atas. Kemudian yang kedua itu ada below the line promotion, media lini bawah. Nah, jadi apa bedanya, Bu, di antara kedua ini? Nah, kalau media lini atas itu promosinya dilakukan oleh manajemen pusat sebagai upaya membentuk brand image yang diinginkan dengan menggunakan media massa seperti TV, radio, koran, majalah, internet, dan lain-lain. Ya, jadi media lini atas itu dilakukan oleh manajemen pusat dengan menggunakan media massa seperti TV, radio, koran, majalah, dan internet. Kalau media lini bawah, ya, promosi ini dilakukan di tingkat konsumen dengan tujuan merangkul konsumen agar memberi perhatiannya atau peduli kepada produk yang dijual. Misalnya testimoni produk, pameran, dan lain-lain. Kalau kalian sering lihat di lapangan ada yang jual minuman, kemudian kita dikasih gratis untuk testimoni, nah itu termasuk ke dalam media lini bawah. Jadi berhadapan langsung dengan konsumen. Ya, kalau kalian ketemu pameran itu juga termasuk ke dalam media lini bawah. Kalau kalian misalnya lihat iklan-iklan di TV yang sudah disiarkan di TV ya, itu sudah termasuk ke dalam media lini atas. Jadi itu bedanya, nggih. Lima sarana yang menjadi bauran promosi. Jadi ini ada 5 sarana yang menjadi bauran promosi. Yang pertama ada periklanan, advertising. Yang kedua ada penjualan personal, personal selling. Yang ketiga itu ada hubungan masyarakat, public relation. Yang keempat itu ada promosi penjualan, sales promotion. Dan yang terakhir itu adalah pemasaran langsung atau direct marketing. Jadi kalian cari penjabarannya ya. Jadi 5 sarana yang menjadi bauran promosi, ada periklanan, kemudian ada penjualan personal, yang ketiga ada hubungan masyarakat, yang keempat ada promosi penjualan, dan yang terakhir ada pemasaran secara langsung atau direct marketing. Langkah-langkah dalam menyusun bauran promosi. Nah, ini ada berapa langkah-langkahnya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Ya, jadi di sini ada 7 langkah dalam menyusun bauran promosi. Yang pertama itu menentukan target pasar. Ya, yang pertama itu menentukan target pasar. Yang kedua, menentukan sasaran konsumen. Yang ketiga, merancang pesan dari produk. Yang keempat, memilih saluran promosi. Yang kelima, menentukan anggaran promosi.
Yang keenam, menentukan bauran promosi. Dan yang terakhir, mengukur hasil dari program yang diimplementasikan. Jadi di sini ada langkah-langkah menyusun bauran promosi, itu ada 7. Menentukan target pasar, sasaran konsumen, merancang pesan dari produk, memilih saluran promosi, menentukan anggaran promosi, menentukan bauran promosi, dan yang terakhir itu adalah mengukur hasil dari program yang diimplementasikan. Tahapan-tahapan dalam strategi periklanan, anak-anak, supaya kalian tahu saja, tahapan-tahapan dalam strategi periklanan ada plan, do, check, action. Nih, plan, do, check, dan action. Ini ada tahapan-tahapan dalam strategi periklanan. Plan itu berkaitan dengan analisis SWOT terhadap produk dan rancangan iklan. Jadi ingat ya, analisis SWOT, bagaimana kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman suatu produk. Kemudian ada do, membuat dan melakukan uji coba. Nomor 3, check, itu mengontrol iklan yang ditayangkan, menganalisis respon masyarakat. Dan yang terakhir, action, itu mempublikasikan iklan ke masyarakat. Tahapan dalam strategi periklanan itu ada 4, plan, do, check, dan action. Plan itu menganalisis SWOT terhadap produk dan rancangan iklan. Perencanaan ini ya di sini ya. Jadi harus memperhatikan analisis SWOT-nya. Kemudian do, berarti dia sudah membuat dan melakukan uji coba. Check, itu mengontrol iklan yang ditayangkan. Di sini dilakukan analisis respon masyarakat. Yang terakhir itu ada action, mempublikasikan iklan ke masyarakat. Ya. Konsep strategi pemasaran. Nah, di sini ada 5 konsep strategi. Nah, terdapat 5 strategi pemasaran. Yang pertama itu ada segmentasi pasar. Setiap pasar terdapat pembeli yang bervariasi. Pembeli memiliki kebutuhan dan kebiasaan yang berbeda. Sedangkan perusahaan tidak mungkin mampu untuk memenuhi kebutuhan semua pembeli. Karena itu perusahaan harus mengklasifikasikan pasar yang sifatnya heterogen tersebut ke dalam satuan-satuan pasar yang bersifat homogen. Ini homogen sama ya. Kemudian yang kedua, market positioning. Suatu perusahaan tidak mungkin mampu untuk menguasai seluruh pasar. Maka dari itu, perusahaan perlu untuk memilih pola spesifik pasar yang akan memberikan peluang. Ulangi, market positioning itu suatu perusahaan tidak mungkin mampu untuk menguasai seluruh pasar. Maka dari itu, perusahaan perlu memilih pola spesifik pasar yang akan memberikan peluang maksimum untuk perusahaan mendapatkan kedudukan yang kuat. Nah, maksudnya ialah perusahaan harus memilih segmen pasar yang menghasilkan penjualan dan laba yang paling besar dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Yang terakhir itu ada targeting atau market entry strategy. Merupakan salah satu strategi perusahaan agar dapat memasuki segmen pasar yang dijadikan sebagai pasar sasaran penjualan. Di sini ada strategi pemasaran untuk dapat memasuki suatu segmen pasar. Nah, di sini ada 3 anak-anak. 3 strategi pemasaran untuk dapat memasuki suatu segmen pasar. Yang pertama itu membeli perusahaan lain. Yang kedua itu internal development, berkembang melalui usaha sendiri. Yang ketiga itu kerjasama dengan perusahaan lain. Nah, keuntungan dengan melakukan cara ini yaitu bahwa risiko yang dapat dipikul bersama-sama dan masing-masing perusahaan saling melengkapi. Nah, ini strategi untuk memasuki suatu segmen pasar ya. Di sini ada 3, membeli perusahaan lain, berkembang melalui usaha sendiri atau internal development. Kemudian yang terakhir ada kerjasama dengan perusahaan lain. Nah, ini konsep strategi pemasaran saya lanjutkan. Yang keempat,
itu ada marketing mix strategy. Marketing mix sering dikatakan sebagai bauran pemasaran ya. Ialah kumpulan variabel-variabel yang telah digunakan perusahaan untuk mempengaruhi tanggapan konsumen. Variabel-variabel yang mempengaruhi atas pembelian tersebut sering disebut dengan 4P. Atau bauran pemasaran itu sering disebut dengan 4P. Ya, ada produk, price, place, dan promotion. Ini akan ada nanti penjabarannya pada saat membahas mengenai bauran pemasaran. Kemudian yang kelima, itu ada timing strategy. Dalam memasarkan barang, terdapat hal yang perlu diperhatikan, yaitu menentukan waktu yang tepat. Jadi walaupun perusahaan memperkirakan akan adanya kesempatan yang baik, dalam menetapkan objektivitas dan menyusun strategi pemasaran, hal ini tidak berarti bahwa perusahaan dapat memulai kegiatan pemasaran. Jadi perlu disusun atau penentuan waktu yang tepat. Kita akan lanjutkan materi mengenai komitmen tinggi. Komitmen tinggi itu bisa diartikan sebagai fokus pikiran diarahkan pada tugas dan usahanya dengan selalu berupaya untuk memperoleh hasil yang maksimal. Ya, Ibu lanjutkan ke materi yang selanjutnya, yaitu mengenai komitmen tinggi. Komitmen tinggi itu apa, Bu? Komitmen tinggi itu fokus pikiran diarahkan pada tugas dan usahanya dengan selalu berupaya untuk memperoleh hasil yang maksimal. Ya, komitmen tinggi itu juga bisa dikatakan sebagai perjanjian yang dimiliki oleh seseorang, baik dengan dirinya sendiri maupun orang lain, dan harus memenuhi janji tersebut untuk memajukan usahanya. Mungkin ya lebih kalian pahami itu yang seperti ini ya. Komitmen tinggi itu adalah perjanjian dimiliki oleh seorang, baik dengan dirinya sendiri maupun dengan orang lain, dan harus wajib untuk memenuhi janji tersebut. Oke, ini yang terakhir. Pentingnya komitmen tinggi bagi wirausaha. Nah, apa sih pentingnya memiliki komitmen tinggi, Bu, bagi seorang wirausaha? Yang pertama, mendapatkan hasil maksimal dengan sumber daya minimal. Yang kedua, dapat menggunakan sumber daya secara efisien. Yang ketiga, menerapkan dan meningkatkan serta memajukan perusahaan. Yang nomor 4, meningkatkan kesuksesan dalam berwirausaha. Nomor 5, meningkatkan rasa kepercayaan. Dan yang terakhir, meningkatkan etos semangat kerja bagi pribadi wirausaha dan karyawannya. Ya, di sini ada pentingnya komitmen tinggi bagi wirausaha. Nggih. Oke, Nana, karena waktunya sudah habis, jadi mengenai komitmen tinggi akan Ibu lanjutkan kembali minggu depan. Apa yang Ibu sampaikan nanti silakan dipelajari kembali. Ibu akhiri materi atau pembelajaran hari ini dengan mengaturkan parame santi. Om Santi, 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 Om.